Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Nurdin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, semoga sahabat-sahabat semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran, kesuksesan serta keberkahan. Oke, sahabat-sahabat, pada malam hari ini saya akan mengenalkan salah satu pusaka Nusantara. Dan pusaka ini sangat langka, sahabat-sahabat, karena pusaka ini saya juga baru punya satu, sahabat-sahabat. Oh no! Dan saya baru melihat ya yang ini. Jadi belum melihat lagi jenis yang sama di Facebook maupun di YouTube atau di grup-grup WhatsApp. Jadi pusaka yang akan saya kenalkan ke sahabat-sahabat termasuk adalah pusaka yang sangat langka, sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat. Jadi pusaka yang saya pegang ini adalah pusaka yang sangat langka, sahabat-sahabat. Karena saya hanya punya satu ini. Dan saya juga baru melihat yang ini di Facebook, di YouTube, dan di grup-grup WhatsApp juga. Saya belum pernah menemukan jenis yang sama. Dan pusaka ini adalah jenis dadung ngawuk. Jadi dadung ngawuk itu adalah sejenis ditya atau raksasa ya. Dan dadung ngawuk ini adalah penggembala kerbau. Kalau di dunia pewayangan ini digambarkan sedang membawa pecut buat mencutin kerbau. Dan dadung ngawuk ini di cerita pewayangan adalah penggembala yang mana nanti dadung ngawuk akan bertarung dengan Gatot Kaca. Namun akhirnya dadung ngawuk ini mengalah atau mungkin kalah karena Gatot Kaca itu ditugaskan untuk mencari kerbau. Kerbau tersebut adalah salah satu syarat dari Permadi atau Arjuna yang akan menikah dengan Dewi Bratajaya atau Dewi Sumbadra. Dan seperti apa kisahnya? Oh, come on. Tapi sahabat-sahabat, sebelum sahabat-sahabat mendengarkan kisah atau cerita tentang dadung ngawuk dan Gatot Kaca bertempur demi seekor kerbau. Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleng. Oke, sahabat-sahabat, jadi jenis pusaka yang saya pegang ini adalah jenis handle dadung ngawuk. Dan dadung ngawuk adalah sejenis ditya atau raksasa yang mana ditugaskan untuk menjaga kerbau, karena dadung ngawuk adalah penggembala kerbau. Seperti apa cerita dan kisahnya?
Kita sama-sama saksikan sahabat-sahabat. Artagrama. Kisah ini menceritakan perkawinan antara Raden Permadi atau Arjuna dengan Dewi Bratajaya Sumbadra. Perkawinan tersebut dapat terlaksana apabila segala persyaratan yang diajukan Prabu Baladewa dapat terpenuhi. Dari perkawinan ini kelak akan lahir seorang putra yang terkenal sepanjang masa, yaitu Raden Abimanyu. Kisah ini diambil dari sumber kitab Pustaka Raja Purwa karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Raden Gatotkaca yang ditugasi mencari Mahisa Danu Pancal Panggung telah sampai di hutan Krendawahana. Di hutan Krendawahana, ia melihat ratusan ekor kerbau warna hitam bertanduk panjang seperti busur dengan kaki belang putih sedang merumput. Di dekat kawanan kerbau tersebut tampak sang penggembala yang berwujud raksasa bernama Ditya Dadungawuk. Raden Gatotkaca berterus terang meminta Ditya Dadungawuk memberikan 144 ekor Mahisa Danu kepadanya untuk dibawa sebagai mas kawin pernikahan Raden Permadi. Ditya Dadungawuk menolak. Majikannya telah berpesan bahwa kawanan kerbau ini hanya boleh diberikan untuk kepentingan seorang bernama Raden Parta, bukan yang lain. Raden Gatotkaca pun memaksa akan menggiring sendiri kerbau sejumlah yang dibutuhkannya. Ditya Dadungawuk marah dan menyerangnya. Maka terjadilah pertarungan seru di antara mereka. Ditya Dadungawuk lama-lama terdesak menghadapi kekuatan Raden Gatotkaca. Namun ia telah pantang menyerah. Sungguh luar biasa perjuangannya dalam menjaga ternak milik majikannya. Pada saat itulah sang majikan datang. Ia tidak lain adalah Batara Indra, pemimpin Kahyangan Suralaya. Ditya Dadungawuk pun mengadukan ulah Raden Gatotkaca yang hendak merampas Mahisa Danu untuk keperluan mas kawin Raden Permadi. Batara Indra tidak marah, justru mempersilahkannya. Ditya Dadungawuk heran, bukankah Batara Indra berpesan bahwa Mahisa Danu hanya boleh diberikan untuk kepentingan Raden Parta saja? Batara Indra menjawab, Raden Parta dan Raden Permadi adalah dua orang yang sama. Keduanya sama-sama julukan untuk Raden Arjuna, pangeran nomor 3 dari Pandawa 5, yang juga putra angkat Batara Indra. Parta artinya adalah putra Brita, yaitu nama lain Dewi Kunti. Sedangkan Permadi artinya seseorang dengan kasih sayang yang berlebih. Ditya Dadungawuk kini telah paham. Ia tidak lagi menghalangi Raden Gatotkaca jika menggiring kerbau Danu tersebut. Batara Indra pun mempersilahkan Raden Gatotkaca untuk menggiring sejumlah yang diinginkannya. Raden Gatotkaca menjawab, ia hanya butuh 144 ekor saja. Batara Indra mempersilahkannya agar mengambil beberapa ekor tambahan untuk dimiliki secara pribadi. Namun Raden Gatotkaca menolak. Ia ditugasi mengambil 144 ekor saja dan tidak mau mengambil lebih dari itu. Batara Indra memuji kejujuran Raden Gatotkaca dan mempersilahkan Ditya Dadungawuk untuk menemaninya menggiring kawanan kerbau tersebut meninggalkan hutan Krendawahana. Raden Gatotkaca dan Ditya Dadungawuk pun berangkat menggiring 144 ekor Mahisa Danu menuju kerajaan Amarta. Di tengah jalan mereka dihadang Pati Sangkuni dan para Kurawa yang hendak merampas kerbau-kerbau itu. Raden Gatotkaca berpesan kepada Ditya Dadungawuk agar tetap menjaga kerbau, sedangkan dirinya meluncur menerjang barisan para Kurawa. Para Kurawa pun dibuat kocar-kacir oleh amukan Raden Gatotkaca, seorang diri yang kali ini lebih nekat daripada pertempuran sebelumnya. Pati Sangkuni merasa terdesak
dan segera memerintahkan para keponakannya untuk mundur. Oke, sahabat-sahabat, jadi tadi kalau kita dengarkan cerita dan kisah Dadung Ngawuk bertarung dengan Gatotkaca demi kerbau, ini kita tahu bahwa ternyata kebudayaan Nusantara ini tidak bisa lepas dari cerita-cerita yang sama seperti yang ada di India. Jadi di Jawa atau di Nusantara ini ada juga Pandawa, kemudian Kurawa. Namun di Indonesia atau di Nusantara ini tokoh-tokoh dalam kisah Mahabharata itu sangat banyak sekali. Dan kalau misalkan kita lihat di cerita Mahabharata yang ada di India, ini tidak sebanyak seperti yang diceritakan kisah Mahabharata yang ada di Nusantara ini. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tonton terus video-video Pedang Golok Nusantara, karena Pedang Golok Nusantara akan selalu mengenalkan, menginformasikan, mengabarkan tentang ragam jenis handle, bilah, dan sejarahnya juga, ya pokoknya banyak lah yang disampaikan nanti. Jadi apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam budaya, salam lestari, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.